balik lagi di channel Rizal Merpati Satria. Apa kabar ya teman-teman di luar sana? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya berkunjung ke tempatnya Mas Cahyo, betul ya Mas? Betul. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, ini sedikit saya ulasan dulu kepada teman-teman. Oh iya, monggo. Mas Cahyo sendiri adalah dulunya itu pemain merpati di kolong meja ya. Iya. Cuman berhubung kesini beliau itu sangat suka dengan merpati, terus rasa kasih sayangnya terlalu besar, hingga akhirnya beliau sekarang itu agak jarang bermain merpati ya. Iya jarang. Cuman sekarang ada, ya itu cuman pelihara, ternak sama mengobati aja. Nah itu ya teman-teman. Di sini saya mau mengulik dan membahas ya bahwasanya beliau ini Pak Cahyo adalah seorang tabib ya menurut saya ya teman-teman, karena beliau ini sangat telaten, sangat sabar, dan alhamdulillah beliau itu banyak tahu tentang masalah penyakit merpati. Jadi intinya bagi teman-teman yang kepingin belajar tentang dunia merpati, jangan lupa itu cara mengobati merpati ketika sakit. Nah, di sini itu saya akan buka dan kulik tentang pengalaman-pengalaman Pak Cahyo dalam mengobati penyakit, dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang tergolong parah ya. Oke, jangan banyak basa-basi. Kita langsung aja bincang-bincang dengan Pak Cahyo tentang masalah penyakit yang ada di dalam merpati atau unggas. Oke. Oh iya. Untuk mengawali sebuah cerita, itu pengalaman pertama Pak Cahyo tuh ngobatin burung itu gimana kok sekarang bisa jadi ngobatin merpati yang segala macam itu ada kayak gitu. Ya pertama kalinya itu kan ya saya suka dengan burung merpati ya, dari kecil. Dari ini permainan ya, pernah bermain di burung merpati di kolong ini. Untuk masuk ke sini saya tergugahnya karena merpati sakit. Bila mana saya punya pengalaman merpati kesayangan saya. Kesayangan saya itu sakit, akhirnya mati. Nah, dari seperti itu kan gimana ya caranya yang seperti ini karena saya kepinginnya, saya otodidak. Saya bukan mantri, ya bukan apa-apa lah, tidak tahu. Terus otomatis saya belajar, dan saya belajar. Akhirnya saya menemukan satu ramuan yang ini, tapi bisa dilogika, umpamanya contohnya kunyit, antibiotik, dicampur apa lagi, kayak gitu. Terus kayak gini ya, sebelum saya itu bercerita tentang lebih jauh lagi, pengalaman pribadi yang ada dalam Mas Cahyo sendiri itu sebetulnya penyakit merpati unggas itu ada berapa sih menurut Pak Cahyo kayak gitu? Ya ada macamnya, bermacam-macam. Contohnya ada yang berak kapur, berak hijau, terus telih wayu, telih tembornya nggak turun pencernaan, ada jamur, jamur yang burung jadi diobati cacing nggak gemuk-gemuk, tapi itu ada jamurnya. Oh gitu ya. Ya, terus ada lagi burung mencret, badan habis, terus sepertinya geringi, burung itu mati. Itu parah, itu perlukan diinjek. Nah, waktu dengan pengalaman saya, alhamdulillah saya ada barometer di teman saya di Jakarta sana, itu yang selalu mensupport saya. Yang membantu. Iya. Tatkala mungkin Mas Cahyo sendiri bingung, aduh ini mau bagaimana, Mas Cahyo konsultasi lagi mungkin dengan cara ini gitu ya. Ya, tapi dengan cara saya, alhamdulillah saya bisa menemukan lah, itu kan burung waktu itu saya dikasih burung telo, kenyataannya saya obati sembuh. Nah, itu saya terapkan. Oke. Mungkin kan sudah ada sih teman-teman yang pernah kesini nambah ke burung telo, ya itu hasilnya ya bisa dipakai untuk maksimal lagi. Ada yang maksimal, ada yang tidak, karena penyakit telo itu macam-macam sebabnya, Mas. Kalau penyakit telo itu sebabnya bisa dari apa aja sih, Pak Cahyo? Bisa karena kolera, karena yang jelas itu virus ND. ND. Jadi ND itu sepertinya burung ini beraknya hijau, terus makan obat ini, memang daya tahannya dia kuat, akhirnya dia larinya ke telo. Nah, untuk pemecahan virus sendiri telo itu juga belum ada, masih dipelajari, gitu loh.
Jadi paling mungkin pakai antivirus dengan divaksin, dengan jalan vaksin. Tapi kalau untuk vaksin itu burung harus sehat. Nggak boleh ada yang sakit. Kalau ada yang sakit itu pasti disuntik pun pasti, ada yang suntik, ada yang ditetes, itu pasti kena semua malahan. Sakit semua malah. Sakit semua, ngedrop karena burung sakit. Kalau burung sehat. Kan karena ini umpamanya vaksin 2 bulan sekali. Harusnya sebelum 2 bulan masa tenggang itu kita sudah divaksin. Jangan menunggu pancaroba baru divaksin. Begitu. Jadi gini, berarti sebelum merpati itu kena sakit semua, alangkah baiknya pencegahannya berarti divaksin. Ya itu kan monggo kerso ya. Berarti yang ada yang non vaksin, ada yang vaksin. Kalau menurut sampean vaksin. Iya. Itu menurut sampean vaksin bagusnya itu di bulan-bulan apa itu? Ya gini, vaksin itu ada 2 macam. Seperti hanya ada vaksin yang ditetes seperti ini MD, dan juga kita bisa membuat vaksin alami. Dari apa itu? Contoh, ini ya buka sedikit ya. Dari daun pepaya, jahe, kunyit, dan bahan obat itu sendiri sama madu. Itu sebagai pencegahan burung itu pasti sehat. Jadi tapi kan orang-orang kan nggak mau, istilahnya alah taunya ya sing praktis. Yang praktis ya itu pemakainya di bulan apa aja itu? Kalau untuknya sebelum masa pancaroba datang. Umpamanya ini dingin Agustus, katakanlah Juli. Juli udah divaksin. Juli Agustus, berarti April Mei Juni itu sudah, Mei Juni itu sudah mulai vaksin terus. Di situ vaksin alami yang seperti hanya gua jara, kunir, jahe, sama daun pepaya direbus, terus ini disepet-sepetin, itu sebagai vaksin alami. Jadi burung itu kita nggak usah kampanye, aku takut kalau vaksin yang seperti ini. Kimia. Itu sudah vaksin alami, karena namanya kunyir, produk kita lebih bagus dari produk luar. Oke. Jadi ya teman-teman, jadi pesan dari Pak Cahyo ingin burungnya sehat itu divaksin atau vaksin alami tadi yang sudah disebutkan ya, teman-teman putar kembali aja. Itu sebelum pancaroba masuk ya. Iya, sebelum pancaroba masuk. Misalkan kan Agustus kan biasanya kan musim dingin ya. Nggak ada hujan ya. Berarti kan dari Mei, Juni, Juli udah divaksin. Iya, Mei, Juni, Juli itu divaksin, terus nanti ke bulan Julinya itu ya juga cuma divaksin. Iya, kan memang ya ribet, tapi karena demi kesehatan keribetan itu kan namanya sehat itu kan mahal. Oke. Terus untuk jenjang keduanya di bulan apa lagi itu, Pak? Ya sebenarnya pancaroba itu tadi kita 6 bulan ke depan pasti kan kita akan mengalami di Januari belum masuk. Ya ini seperti ini kan sebelum mau hujannya, pas hujan-hujan pertama itu kan hujan ini, berarti aku bikin jahe ini supayanya apa? Burung kita nggak kedinginan. Karena burung kalau lembab pasti burung sakit. Oke ya, itu tadi teman-teman diingat-ingat ya, jangan sampai kandangnya lembab kayak gitu. Ya, kandangnya lembab pun juga diwajibkan hangat ya. Hangat kering. Hangat dan kering ya teman-teman. Oke. Untuk pengalaman pribadi Pak Cahyo sendiri yang sekarang lagi ngobatin apa ini? Ini ngobatin burung telo. Ini berak hijau yang parah. Terus yang ini ya sama, ini telo. Ini sebenarnya juga kena kolera dulu. Ini sudah mau sembuh. Kalau yang ini sudah sembuh. Ini yang sudah sembuh ini teman-teman. Ini kebetulan burung saya ini teman-teman. Burung yang lainnya sendiri ini. Ini burung saya ya teman-teman. Saya itu kemarin terus terang aja itu kalang kabut ya. Satu kandang kemarin hampir semua kena. Alhamdulillah. Iya. Lantaran dari Pak Cahyo, alhamdulillah ya tertolong sebagian besar ya. Kalau sebagian kecilnya ya ada yang mati juga ya, namanya penyakit wajar dan saya pun menyadari. Tapi setidaknya saya itu ada usaha lah. Dari saya pribadi sudah ngobatin, sampai pusing banget hingga akhirnya banyak yang mati. Kebetulan belum semuanya ya teman-teman. Saya akhirnya telepon Pak Cahyo suruh ke kandang. Kemarin sempat ada yang di infus, ada yang disuntik, ada yang pakai obat, pokoknya macem-macem banget ya.
Jadi intinya saya kasih nama Pak Cahyo ini tabib ya. Jadi pengobatannya itu kemarin ada yang berak hijau ya Pak? Ada berak hijau, ada yang boham, ada yang gomen. Gomen itu kalau gomen itu harus cepat penanganannya. Ya. Kalau nggak penanganannya itu bisa meremen, akhirnya satu kandang mati semua. Kalau gomen. Wah tuh teman-teman bahaya banget ya. Jadi kalau gomen sendiri tuh berarti langkah yang harus dilakukan berarti langsung dipisah ya? Harus dilarikan. Kalau memang itu burung sakit ya harus dilarikan. Yang sudah umpamanya ini satu kandang, ada yang gomen. Lah itu harus yang satu kandang ini harus dicepat-cepat walaupun dia belum kelihatan gomennya, itu sudah ada virusnya. Langsung itu jamur, minggir. iya. Lah yang ya? itu minggir yang di kandang itu satu kandang itu harus diobatin. Ini kemarin berak hijau namanya. Iya, hampir telo juga. Ini berak hijau, badannya habis. Ini enggak seperti hanya kolera, parah. Parah ya? Ya. Alhamdulillah ini udah mulai sembuh ya teman-teman. Ini kakak jenderal ini teman-teman, kemarin sebetulnya mau saya latih ini udah setar sebetulnya, cuman sakit jadi akhirnya ya kayak gini nih, masih dirawat inap. Iya. Itu kemarin dirawatnya model apa ini Pak Cahyo? Kalau berak hijau, penanganannya kalau teman-teman di rumah kayak gitu. Kalau berak hijau itu coba langsung dikasih itu umpamanya kan kayak sini kan obatnya seperti ini, saya naker juga seperti ini. Ya teman-teman, ini ada. Ini saya obatnya yang seperti ini. Kapsul ada, ya? Ya saya kapsulin. Ini ada yang ini telo, ini telih wayu dan lain sebagainya kan ada, tergantung sakitnya apalah. Oke. Kayak kemarin punya Om Rizal juga ada yang sakit yang saya dulangin itu kan. Iya. Itu kan udah mau sembuh. Itu ya alhamdulillah ya berkat dukungan teman-teman semua sudah jadi dunia merpati lah. Saya istilahnya dapat support, dapat ini. Oh terima kasih ya seperti itu. Ini yang parah. Coba ini ya teman-teman, ini ada penyakit telo yang parah, cuman mulai sembuh ya udah mulai sembuh. Ini yang parah juga ini. Tuh parah. Ini kalau telo biasanya itu di sini perawatannya sekitar berapa hari, berapa bulan atau berapa waktu? Kalau waktu saya tidak menentukan. Oh, karena telo sendiri. Karena telo sendiri itu kan ada yang cepat, ada yang tidak. Karena mungkin ada 3 minggu, 2 minggu, ya teman-teman. Ada yang 1 bulan, ada yang lah macam-macam. Karena telo itu ada yang sembuh total, ada yang tidak, ada yang permanen istilahnya. Ya, ada yang setahun gitu, tahunan. Kalau yang ini sudah mau sembuh. Ini dulunya parah sekali. Muter mintir-mintir. Oh, muntir sudah nggak mau makan, muntir sudah nggak. Ini sudah bisa makan sendiri. Ini ya teman-teman, kemarin itu parah banget sampai ditulang ya. Ya. Ditulang. Di infus nggak sih di sini? Ada infus katanya kalau untuk yang kolera itu dia sudah mau berak hijaunya sudah parah, ini telih wayunya nggak turun. Jadi pemakaiannya pakai infus. Ini. Pakai infus ini. Nih, teman-teman. Jadi di sini ya dibilang dokter karena bukan lulusan dari sarjana hewan ya. Iya bukan, ini kan obat-obatan saya juga ada. Tapi tabib aja ini, Pak Tabib, Pak Cahyo Tabib. Ini obatnya apa aja ini Pak Cahyo? Iya ini kan untuk hormon. Ya ini untuk telur, terus ini adalah vitamin, terus ini juga vitamin. Tapi kita harus sesuaikan burungnya. Tidak apa ya? Tidak asal kita nyuntik, tidak asal kita harus ditimbang, harus di ini, itu tetap ada rekomendasinya juga. Oh berarti memang sangat detail ya Pak Cahyo ya. Jadi nggak semuanya ditangani dengan satu obat ini, enggak ya, berarti macam-macam ya. Kalau di sini tuh obatnya itu jenisnya apa aja sih Pak Cahyo? Saya produknya itu obat telih wayu, berak hijau, terus gomen, itu terus ada lagi telo, ya macam-macam tergantung sakitnya apa. Nanti kan Mas burung saya sakit ini keluarnya nih ya itu tadi seperti halnya ini saya nyampur ini, tak vitamin C, vitamin E, terus seperti halnya kayak kunyit, temui lawak dan lain sebagainya itu pasti ada di sini. Jadi ini tuh bukan obat, jamu. Oh jamu kayak gitu ya. Sifatnya berarti untuk menambah stamina ya. Iya. Terus di samping itu kan kalau burung sakit kita kasih antibiotik terutama kan kunyit. Gitu ya. Kunyit itu kan kalau
teman-teman bilangnya, wah nggak sembuh nggak ini. Karena kunyitnya itu dia belum nggak bisa nggak terlainnya jalan, cuman dikasih putih dimasukin gini. Ya enggak, harusnya kunyit yang seperti ini sama madu mungkin disepet kan bisa jalan. Walaupun jagung yang di sini nggak jalan kan obat itu kan masuk. Oke ya teman-teman, jadi jika teman-teman nanti ada keluhan-keluhan mungkin bisa telepon ya ke Pak Cahyo, bisa ya nanti nomor HP-nya bisa menyusul kan ya. Bisa. Terus gini Pak Cahyo, misalkan ada teman-teman dari luar itu dari Jakarta atau dari Solo bisa ditangani apa enggak ini Pak Cahyo? Bisa, karena yang kemarin dari M Syukur ini Tangerang sudah burungnya udah di sini. Terus? Ya ini baru ditanganin, karena dia nggak nelor. Nah, baru ditanganin, ini baru tak jodohin. Ya insya Allah tunggu kabar baiknya. Oke. Terus pengalaman dari luar-luar dari tim mana aja di Pak Cahyo? Ya itu di Jakarta, ELG, Depok. Terus dari Coach PF juga di sana ada di Depok. Terus ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Cilacap, terus ada yang dari Kebumen. Wah, banyak juga ya. Ada yang dari mana itu dulu, Tasik, Jakarta. Ya banyak lah. Tapi di sini saya tidak menjaminkan. Yang jelas itu namanya usaha kan hanya lantaran. Benar. Jadi saya tidak menjamin burung ini sembuh kalau di tempat saya, tidak. Yang namanya ini hanya lantaran. Kesembuhan itu milik ya sang kuasa, tentunya kan kayak gitu ya. Kemarin burung nabrak, burung sakit, kemarin ya tak gip, sekarang sudah sembuh, tak kembalikan ke orangnya. Oke. Jadi intinya kayak gini ya teman-teman. Jadi Pak Cahyo sendiri itu modalnya satu telaten, yang kedua itu pengalaman, terus masalah hasil itu dikembalikan lagi kepada Sang Cipta. Itu benar-benar teladan yang harus kita contoh ya. Jadi kalau ada orang bilang sini berobat di tempat saya pasti sembuh, itu berarti hoak gitu ya. Itu semuanya itu ada prosesnya, semua itu ada keberuntungannya. Jadi kalau memang burung itu masih milik kita, insya Allah masih dengan rezeki. Masih rezeki pasti sembuh. Gitu. Tapi kalau memang nggak rezeki ya mau gimana lagi, namanya makhluk itu pasti akan mati kayak gitu ya. Semuanya. Ya teman-teman, terus juga ini mohon maaf Pak Cahyo, semisalkan teman-teman yang dari luar sana nggak bisa datangin burung ke sini, kira-kira itu obat atau jamunya itu bisa dijual apa enggak? Misalkan kan Pak Cahyo ini saya burungnya itu kena berak hijau, gimana cara pengobatannya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Kayak kemarin kan dari Tagihul Bogor Haji Iwan, nah itu kan bilang sama Fahri apa itu, Mas burungku sakit ini. Akhirnya Mas bisa obatnya bisa dikirim bisa. Tapi ya itu tadi kirimannya sampai ke sana berapa hari kan nanti burungnya mati apa enggak? Iya, makanya kan kadang ya udah Mas aku beli 2 beli 3 ya langsung itu ekspres langsung sampai sana 1 hari, akhirnya burung-burung yang kena itu dikasih obat dari sini, alhamdulillah sembuh gitu. Dan tentunya mungkin kalau beli obat atau jamu dari sini harus sesuai dengan aturan yang Pak Cahyo berikan ya, jangan asal-asalan walaupun ini beli di sini langsung ngasihnya 5 namanya sama juga bunuh diri ya Pak Cahyo. Ya makanya kan kita lihat, jadi di logika saja, karena kalau burung ini kan nggak bisa makan, kalau dimakani jagung dia mutah, ya harusnya obat itu dengan madu, dengan madu, terus ini masih kembung ini berarti kan karena airnya dikeluarin, berarti diganti dengan air nutrisi, contoh infus gitu ya. Oke, mungkin karena dari makanan yang padat itu dia nggak bisa cerna, maka airnya diganti dengan yang cair. Contohnya kalau umpamanya dengan kasih fur sedikit, kalau dia masih mau makan kasih fur sedikit, nanti minumnya infus. Kalau minumnya infus sudah mutah nggak jadi, berarti ini yang sini. Kita cara makannya dari sini. Disuntik? Iya, dari bawah selangkangan ini ada di bawah kulit, di atas daging. Disuntik? Iya. Jadi memang benar-benar masih di luar akal saya, teman-teman. Sejauh ini masalah pengobatannya Pak Cahyo. Jadi
ya amit-amit ya teman-teman, jangan sampai burung teman-teman itu jangan makanya, sampai sakit ya. Makanya jaga itu tadi, jaga kesehatan burung, jaga kebersihan. Masalahnya kalau memang kandangnya itu bersih sekali, bersih, tidak ada satu tembelek pun tapi di kandang. Tapi kalau untuk tongnya lembab ya sama saja. Bakteri atau virus. Bakteri, virusnya, karena di tong itu kalau kita dibersihin itu kan kering, tapi dalam bawahnya tong itu lembab akhirnya nguap ke atas. Nguap. Burung akhirnya pas dia contohnya baru digojlok, dia kurang sehat, nah di situ di tongnya itu umum akhirnya dikeluarin dari tong, ada yang mereng, ada yang sakit itu. Oke. Itu ya teman-teman, tadi sekilas tentang pengalaman-pengalaman yang banyak sekali yang dialami oleh Pak Cahyo, karena di sini juga ada rawat inapnya ya. Iya. Jadi gimana kalau saya bisa melihat ruang rawat inapnya, boleh nggak Pak Cahyo? Tapi ini ruang rawat inapnya kelasnya ekonomi. Wah, nggak masalah. Yang penting kan bisa buat acuan teman-teman yang di luar sana loh, biar ini tuh bener-bener real dan nyata kayak gitu. Kalau cuman ini kayak gini di sini kan kurang enak. Iya. Kalau ada di sebelah. Oke ya teman-teman, kita atur dulu. Kita nanti lihat ruang inapnya.